Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Bagi Anda yang Ramadan tahun lalu mempunyai tanggungan meninggalkan puasa, hutang puasa, dan belum Anda kodok, maka segeralah untuk dikodok. Karena apa? Karena jika tidak Anda kodok dan memasuki bulan Ramadan besok, Anda memiliki dua kewajiban. Kewajiban pertama yaitu mengkodok puasanya, kewajiban kedua adalah membayar fidyah. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ala muakhiri qadha'in li syai'im min ramadhana hatta dakhala ramadhanu akhar bila udrin fit ta'khiri bi an khala anis safari wal maradi qadra ma alaihi muddun li kulli sanatin. Bagi orang yang menunda puasa Ramadan sampai memasuki Ramadan tahun depan, sampai setahun ditunda tidak diqadha, dan menundanya ini tanpa ada udzur, tanpa ada alasan yang dilegalkan oleh syariat. Seperti dia menundanya bukan karena bepergian, bukan karena sakit, maka dia wajib untuk membayar satu mud, membayar fidyah satu mud setiap hari puasa yang ia tinggalkan. Satu mud ini jika meninggalkannya hanya setahun saja. Fayatakaroru bitakaruri sinina. Dan berlaku lipat ganda jika dia menundanya sampai beberapa tahun. Jadi contohnya begini, misal Anda tahun lalu mempunyai hutang puasa 10 hari, tidak puasa 10 hari, nah ditunda tidak segera diqadha sampai setahun, sampai tahun depan. Maka Anda berkewajiban untuk mengqadha puasanya 10 hari, plus membayar fidyahnya 10 mud. Jika ditunda sampai 2 tahun ke depan tidak segera diqadha, maka dia orang tersebut berkewajiban untuk membayar, untuk mengqadha 10 hari plus membayar fidyah 2 kali 10 mud, 20 mud. Jika sampai tahun ketiga tidak segera diqadha, dia berkewajiban untuk mengqadha puasa 10 hari plus membayar fidyah 3 kali 10 mud atau 30 mud. Dan hal ini berlaku kelipatannya sampai tahun-tahun berikutnya. Alal mu'tamati, ini menurut qaul mu'tamad. Wa kharaja biqauli bila udrin ma iza kana atakhiru bi udrin. Mengecualikan jika seseorang ini menunda puasanya sampai tahun depan, ini ada uzur, ada alasan yang dilegalkan oleh syariat. Kan istamaro safaruhu aw maradhu aw irdauha ila qabilin. Seperti seseorang yang terus-menerus dalam perjalanan selama setahun ini tidak pernah di rumah, terus berada di jalan, atau dia terus-menerus sakit selama setahun penuh, full sakit, nggak pernah sembuh. Atau menyusui sampai Ramadan depan, selama setahun ini full menyusui anak, tidak pernah kosong satu hari tidak menyusui. Maka fala syai'a alaihi ma baqiyal udhru. Maka dia tidak dibebani membayar fidyah karena memang menundanya ini ada uzur. Wa ini stamaroh sinina, walaupun uzur ini terjadi sampai beberapa tahun, sampai 5 tahun, 6 tahun, tapi terus ada uzur, tidak ada satu hari pun waktu yang bisa untuk mengqadha, maka dia kewajibannya hanya mengqadha saja, tidak wajib untuk membayar fidyah. Wa mata akhara qadha Ramadan ma tamakkunihi hatta dakhala akharu famata akhraja min tarikatihi likul yamin mudani. Ketika seseorang itu mempunyai waktu yang bisa digunakan untuk mengqadha, waktu luang yang bisa digunakan untuk mengqadha, tapi dia menundanya tidak segera mengqadha sampai memasuki Ramadan depan, sampai satu tahun. Kemudian setelah itu dia meninggal, mati, maka bagi keluarganya wajib untuk mengeluarkan satu hari puasa yang ditinggalkan 2 mud. 2 mud ini diambil dari tarikah, dari harta tinggalan orang yang meninggal itu. Jadi harta tinggalan mayit ini sebelum dibagi waris, wajib dikeluarkan hak-haknya, diantaranya wajib dikeluarkan untuk membayar fidyah dulu. Nah, kenapa membayar fidyahnya 2 mud? Mudun lil fawati wa mudun li ta'khiri. 2 mud itu antara lain yang 1 mud karena dia ceroboh telah meninggalkan puasa, sebagai ganti qadha'nya puasa,
Wa mudun takhiri, 1 mud ini karena konsekuensi dia telah menunda sampai setahun. Jika menundanya 2 tahun ya berlaku kelipatannya. Nah, membayar 2 mud ini ilam yasum anhu qoribu au ma'zunuhu. Dengan catatan jika kerabatnya, keluarganya atau orang yang diizininya tidak mengqadha'i puasa yang ditinggalkan semasa hidup. Wa illa wajaba mudun wahidun litakhiri, namun jika ada orang yang telah mengqadha'i puasanya, maka keluarganya hanya wajib untuk mengeluarkan 1 mud, 1 hari yang dia tinggalkan. 1 mud ini karena konsekuensi dia telah menunda sampai setahun. Itu tadi menurut qaul qadim. Wal jadidu adamu jawazi shaumi min anhu mutlaqan. Menurut qaul jadid, seseorang tidak diperbolehkan mengqadha'i puasanya orang lain secara mutlak. Ada orang lain meninggalkan puasa dan meninggal, mati, maka orang lain atau keluarganya tidak boleh untuk mengqadha'inya. Ini menurut qaul jadid. Bal yukhriju min tarikati likul yamin muduta'amin. Akan tetapi keluarganya wajib untuk mengeluarkan 1 hari puasa yang ia tinggalkan, yaitu 1 mud. 1 mud ini diambil dari tarikahnya tadi, dari harta tinggalan mayit itu tadi. Artinya ada perbedaan qaul jadid dan qaul qadim, yang mana keduanya ini didukung oleh banyak ulama. Artinya kita boleh mengikuti salah satunya. Kalau mengikuti qaul qadim, orang yang telah meninggal dan dia memiliki tanggungan puasa, boleh bagi orang lain atau keluarganya untuk mengqadha'i puasanya. Tapi kalau mengikuti qaul jadid, tidak boleh. Orang lain atau keluarganya tidak boleh mengqadha'i puasa yang pernah ia tinggalkan semasa hidup. Wajib untuk dikeluarkan fidyahnya. Nah, mengenai fidyah ini tadi adalah 1 hari yang ia tinggalkan 1 mud ya. Kecuali orang yang telah meninggal tadi dan menunda 1 harinya 2 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu 700 gram atau 7 on berupa bahan makanan pokok negara setempat. Kalau kita di Indonesia wajib menggunakan beras. Tidak boleh nasi atau nasi kotak atau uang atau yang lain nggak boleh. Wajib beras. Dan fidyah ini diberikan kepada miskin atau fakir ya, nggak boleh kepada golongan yang lain, harus kepada fakir atau miskin. Nah, demikian penjelasan di dalam kitab Fathul Mu'in. Jangan lupa untuk di follow Hamim Mustafa ZP ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.